Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rasulullah bil huda wal yahab. Yudhiru ala dini kulli syai'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat rekan guru-guru, rekan kepala madrasah. Hari ini saya coba menyampaikan materi tentang bagaimana menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Oke, kita mulai saja. Ini adalah untuk pembinaan ya, biasa kita lihat saja. Kemudian kita coba buka ini Bandung Barat, ada 16 kecamatan untuk aliyah, ada 4 KKM ya, 1, 2, 3, 4. Baik, kita mulai dari surat edaran dari Kanwil tanggal 15 Juni 2021. Nomor suratnya 4847 ya, tanggal 15 Juni, di mana di situ sebutkan bahwa KMA 184 2019 tentang pedoman implementasi kurikulum pada tiap madrasah, satuan madrasah ya. Itu menyampaikan tentang Kepdirjen Pendis nomor 6980, 81, 82, 83 dan seterusnya. Untuk MI, MTS dan MA. Untuk MA itu 6982. Apa saja isinya? Nah, di susunan dokumen 1 KTSP MA itu di halaman depannya terdiri dari halaman sampul, surat permohonan penetapan dan pengesahan dari kepala madrasah, kemudian ada halaman penetapan dan pengesahan, kemudian di sini ada halaman rekomendasi dan validasi yang sebelumnya tidak ada ya. Ini pengawas berhak untuk memvalidasi. Kemudian apalagi ada kata pengantar, ada daftar isi, ada daftar lampiran. Nah, bab 1 itu memuat pendahuluan, yakni latar belakang. Jadi apa dasar pemikiran disusunnya KTSP ini. Kemudian apa landasan hukum KTSP dari mulai Undang-Undang Sisdiknas, kemudian sampai Kepdirjen ya, dari mulai keputusan Menteri Agama, keputusan Menteri Pendidikan dan sebagainya. Kemudian tujuan dari pengembangan KTSP apa saja, kemudian prinsip pengembangan, kemudian ada profil madrasah. Ini profil madrasah tiap tahun berubah, sedangkan yang prinsip, tujuan, dan landasan itu umumnya hampir sama ya. Hanya dilakukan tiap tahun dan direvisi sesuai regulasi yang berlaku di tahun tersebut. Nah, bab berikutnya, bab 2, tujuan. Yakni tujuan nasional, pendidikan nasional di Undang-Undang Sisdiknas ini. Kemudian ada tujuan dari madrasah, ada visi madrasah, ada misi madrasah, ada ya tujuan punya, kemudian ada target madrasah. Target madrasah ke depan itu apa? Silakan jabarkan dari tujuan pendidikan nasional. Kemudian bab 3-nya berisi tentang struktur dan muatan kurikulum. Apa saja? Pertama, di struktur kurikulum itu ada struktur dan beban belajar. Kemudian ada pengaturan beban belajar. Ada penyelenggaraan SKS, bagi yang SKS kemudian yang kita gunakan paket biasanya. Kemudian muatan kurikulum, mata pelajaran, alokasi waktu, pengembangan diri, peminatan, matrikulasi, ketuntasan belajar, penilaian hasil belajar, kenaikan kelas, kelulusan, mutasi siswa, cuti akademik. Kemudian di bab berikutnya, di bab 4, yaitu kalender pendidikan. Bisa mengacu kepada
kalender pendidikan yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Agama Islam di Jakarta ya, atau oleh Kadil ada ya, yang 2021. Kemudian isinya apa saja? Ada jam efektif, minggu efektif, kegiatan madrasah, kalender kegiatan madrasah. Nah, silakan dimasukkan kegiatan khas di madrasah masing-masing di agenda kalender pendidikan masing-masing satuan pendidikan. Dan terakhir di bab 4 penutup itu isinya harapan, permasalahan, solusi, dan rencana tindak lanjut. Jadi sebaiknya sebelum memulai itu baca dulu KTSP tahun kemarin. Di situ ada harapan, apakah sudah tercapai belum. Lalu permasalahannya di tahun kemarin sama nggak dengan yang sekarang. Dan solusinya apa. Dan kemudian rencana tindak lanjut. Nah, dari sini maka para kepala madrasah membentuk tim pengembangan kurikulum untuk membuat KTSP tahun ajaran 2021-2022 ini. Nah, inilah rangkaian dari dokumen 1 KTSP. Dan ditutup dengan beberapa lampiran. Apa saja? Pertama, SK tim pengembangan kurikulum, kemudian berita acaranya, penyusunan dokumen 1 dari mulai penyusunan draft awal, kemudian sampai pembuatan dokumen, sampai terakhir finalisasi. Jadi ada minimal itu tiga atau 2 kali rapat ya di pengembangan kurikulum ini. Dan di sini jangan lupa lampirkan kurikulum daruratnya. Apa kurikulum? Sebenarnya hampir sama dengan KTSP ini, hanya yang membedakan di situ jam pelajaran yang biasanya 45 menit dipangkas setengahnya menjadi 25 menit atau 20 menit tatap muka. Nah, ini karena tadi kan darurat itu. Yang lainnya sama sih, jadi hanya pemangkasan jumlah jam, juga pengurangan materi-materi yang tidak esensial. Jadi sampaikanlah materi-materi yang esensial saja, yang penting-penting. Kemudian ada foto kegiatan, ada data hadir, dan sebagainya. Dan sangat banyak sekali. Dan jangan lupa ini ada contoh lembar pengesahan yang akan diajukan ke Kamil. Yang tanda tangan itu Kepala Madrasah, Ketua Komite, dan langsung Pak Kabid. Ya kayaknya sama yang sebelumnya itu berdasarkan hasil telaah dan kajian tim pengembangan kurikulum madrasah sebutkan ya, dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Madrasah dan rekomendasi pengawas madrasah. Maka dengan ini kurikulum 3 satuan pendidikan MA, sebutkan MA-nya, disahkan dan dinyatakan berlaku untuk tahun ajaran 2021-2022 dan seterusnya. Ini adalah yang harus disampaikan. Kemudian contoh ini adalah rekomendasi dari pengawas bina dan lembar validasinya, nama madrasah, alamat, dan seterusnya. Kemudian ini lembar checklistnya, silakan samakan poin-poinnya dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, sampai bab 6, sampai lampiran. Ya, lampirannya lihat tuh banyak sekali. Kemudian dilampirkan di bawah Kamil itu hanya 4 lembar ya, surat permohonan, lembar pengesahan, dan rekomendasi validasi. Yang lainnya di-emailkan, isinya itu di-emailkan. Yang tak lupa juga ini tentang kelas maya. Harapan para guru sudah familiar dengan pembelajaran online ini. Meskipun ada kendala di lapangan, diusahakan gurunya bisa menggunakan rumah belajar, punya Kemdikbud. Yang paling bagus adalah juga gunakanlah e-learning punya Kementerian Agama. Apa itu learning, kelas online, akses e-learning, guru berbagai fitur, forum komunitas madrasah, dan sebagainya. Bahkan sekarang juga ada dengan bersama dengan Google ya, itu Kementerian Agama punya akses untuk menggunakan Google Form. Ini tampilannya seperti ini, e-learning madrasah, ini alamat-alamat tutorialnya, banyak sekali, silakan belajar. Semua guru atau kepala madrasah harus tahu bagaimana menggunakan e-learning ini. Dan juga yang kalah pentingnya, pastikan anak-anak belajar di rumah, tidak keluar kemana-mana. Satpol PP sampai mengadakan kajian. Ya. Waspada, virus corona masih ada, belajar di rumah itu tidak masalah, pikon aja bersama rumah belajar. Ini tagline-nya punya Kementerian Agama, punya Dinas, dan kita punya yang namanya e-learning. Ya.
contoh bagaimana sekolah dibersihkan menggunakan disinfektan di waktu kosong sekolahnya ya, waktu jam pulang sekolah atau waktu hari libur. Nah, terima kasih. Demikian saja sekedar tutorial singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita lanjutkan dalam bentuk diskusi. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.